Sehingga Bapak katanya menetapkan saya sudah dianggap penista agama. Itu mengancam hukuman tidak main-main, lebih dari 5 tahun hukumannya, yaitu barang siapa yang membuat penafsiran atau memprovokasi dengan penafsiran suatu agama yang keluar dari penafsiran pokoknya. Marah-marah kebedak pendeta Saifuddin Indonesia makin miskin gara-gara naik haji. Saya nggak tahu umur kita berapa, tapi yang jelas Bapak lebih senior. Tapi Bapak tidak memiliki hak sedikit pun untuk menjawab omongan saya. Saya berikan kesempatan kepada Menteri Agama, Gus Yakut. Gus Yakut yang menjawab, bukan Bapak. Karena terlalu tinggi yang menjawabnya. Tetapi begitu Bapak menjawab, Bapak turun derajat Bapak sebagai nasionalis, sebagai pendukung Jokowi. Saya pendukung Jokowi, saya pendukung NKRI. Kecanggihan sekarang ini, penelitian yang saya lakukan tidak bisa dilawan oleh siapapun, apalagi oleh Pak Mahfud MD. Berani carok dengan saya, ayo kita carok, mati-matilah. Waduh, itu bikin gaduh itu. Oleh sebab itu saya itu bikin banyak orang marah. Oleh sebab itu saya minta kepolisian itu segera menyelidiki itu, dan kalau bisa segera ditutup akunnya, karena kabarnya belum ditutup sampai sekarang ya. Jadi itu meresahkan dan provokasi untuk mengadu domba antar umat. Saya ingatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 69 yang diperbarui dari Undang-Undang PNPS Nomor 1 Tahun 65 yang dibuat oleh Bung Karno tentang penodaan agama. Itu mengancam hukuman tidak main-main, lebih dari 5 tahun hukumannya. Bahkan kalau perlu Pak, 300 ayat yang menjadi pemicu hidup intoleran, pemicu hidup radikal dan membenci orang lain karena beda agama, itu di skip atau direvisi atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia. Ini sangat berbahaya sekali. Di Twitter menyampaikan, ya sudahlah, ini diperiksa aja kejiwaannya oleh dokter jiwa dan periksa oleh polisi, karena dia sudah menodai pada agama lain menurut persepsi kami. Ini kan sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Saya juga hadir langsung sebagai saksi kasus MKC itu, yaitu untuk memberi pelajaran sebenarnya agar kita tidak sembarangan lompat pagar ya, masuk kepada keyakinan orang lain, lalu juga dia apalagi menistakan. Kita menafsirkan saja pada agama atau kitab suci orang lain pun juga di depan umum hati-hati, karena bukan bidangnya dan khawatir juga tidak sesuai dan itu melukai perasaan pemeluknya. Itu pun demi kebaikan dan toleransi antara kita. Oleh karena itu memang tidak perlu disikapi terlalu reaktif. Saya punya keyakinan segera bertindak penegak hukum sebagaimana kepada yang sebelumnya kita pasrahkan dan kita serahkan, dan mungkin kita lihat perkembangannya bagaimana penegak hukum melakukan hal-hal yang seperti ini meskipun hanya di media sosial. Tapi ini sudah masuk pada satu yang melukai perasaan, saya pikir harus diproses sehingga masyarakat lebih tenang, dan besok-besok juga menjadi aspek jerah bagi yang melakukannya, dan bagi kita yang menjadi penggiat di media sosial tahu betul bagaimana rambu-rambu kita menggunakan media sosial, seperti halnya juga visual yang direkam video. Karena pesantren itu melahirkan kaum radikal semua. Seperti saya ini dulu radikal, karena saya belajar di pesantren. Saya mengajar di pesantren Zaitun Indramayu. Itu pusat teroris itu Pak. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, sudah kita lihat, kita dengar, saksikan bersama pernyataan si koklok pendeta laknatullah alaihi ini. Kalau tidak salah ini namanya Saifuddin Ibrahim atau apa ya. Padahal ini orang namanya mendingan ganti, nggak usah ada berbau-bau Islam gitu kan.
Seperti yang sudah kita ketahui bersama, si makhluk laknatullah alaih ini kan, si murtadin ini yang dari dulu nyerocos, nggak berhenti-henti. Si MKC kan sekarang sudah diciduk, di sedangnya juga di kabupaten saya di Ciamis. Nah tinggal makhluk satu ini nih, dan mungkin ada juga yang lainnya. Intinya dua di antara koplok-koplok laknatullah alaih ini yang ngomongnya lancang sekali ini, di antaranya ada si makhluk keparat ini. Marah-marah, kebedak pendeta Saifuddin Indonesia makin miskin gara-gara naik haji. Belakangan ini viral video pernyataan seorang pendeta bernama Saifuddin Ibrahim yang memantik emosi publik. Dia meminta Menteri Agama Yakut Khalil Qomas agar menghapus 300 ayat Al-Quran yang menurutnya menjadi pemicu radikalisme. Tak hanya itu, ada juga pernyataan Saifuddin yang beredar mengenai suaranya untuk melarang masyarakat Indonesia naik haji ke Arab Saudi. Dia berpandangan masyarakat Indonesia susah gara-gara rukun Islam kelima umat muslim itu dan menilai hanya menguntungkan Arab Saudi. Video pendeta Saifuddin ini viral di jagat Twitter dibagikan oleh beberapa akun, salah satunya akun @gr3co1. Tak berhenti di situ, pendeta Saifuddin juga menyinggung pesantren yang menurutnya telah mengajarkan hal buruk. Dia mengatakan hal yang buruk itu adalah doktrin radikal. Video yang kini telah ditonton lebih dari 42.000 kali itu menuai sorotan warganet. Mereka umumnya melontarkan kritikan pada pendeta Saifuddin. Rambu-rambu kita menggunakan media sosial, seperti halnya juga visual, yang direkam video begini kan tidak ada editan. Kita bisa mendengarkan langsung sehingga kita bisa tahu bahwa ia memang ya menanamkan kebencian kepada agama lain dan juga merusak. Seperti halnya umpamanya selain soal ayat Al-Quran sebagai kitab suci kita, kemudian menyinggung terhadap entitas pendidikan agama pesantren yang sudah terbukti di Indonesia ini adalah juga pejuang kemerdekaan, dan alumninya seperti Gus Dur jadi presiden, seperti Kiai Ma'ruf wakil presiden, dan kalau DPR menteri udah nggak kehitung, dan termasuk menteri agamanya sekarang alumni pesantren. Jadi sudah jelas sangat kontraproduktif. Yang saya setuju nggak terlalu direspon lebih besar lagi, tetapi penegak hukum harus melakukan ya langkah-langkah hukum agar tidak nanti orang dengan berani, dengan mudah lalu masuk pada keyakinan orang lain, apalagi sampai menistakan kepada agama lain. Ya, kalau Kiai mengatakan ini harus diproses hukum, bukankah ini masuk dalam delik aduan? Jadi harus ada yang mengadukan dulu. Apakah di sini MUI akan menjadi pihak pelapor mungkin? Saya sejak dulu melihat MUI tidak pernah sebagai lembaga pelapor. Dan saya sudah dengar masyarakat yang melapor. Sudah ada berarti? MUI siap untuk memberikan saksi. MUI siap